Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan kita berada di bagian terakhir. Kita sedang membincangkan apa yang menjadi pernyataan Presiden Jokowi dalam 2 terakhir ini, yaitu membatalkan izin investasi miras dan juga hari ini hari Kamis ajakan Presiden untuk mencintai produk lokal dan menggaungkan benci produk asing. Saya masuk ke Bung Rocky Gerung. Tidakkah pembatalan izin investasi yang diberikan kepada 4 provinsi termasuk Sulut asal Anda, itu Anda nggak melihat ini kerugian bagi masyarakat Sulawesi Utara yang punya tradisi lokal dengan minuman-minumannya? Saya kasih poin ringkas ya. Di situ justru sifat diskriminatif dari Perpres itu. Karena seolah-olah cuman bagian yang suka mabok yang boleh produksi minuman keras. Kan itu udah stigma juga kan. Padahal sebetulnya prinsipnya alkohol itu ada di semua tradisi masyarakat Nusantara. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada itu. Itu yang disebut local wisdom. Nah justru yang local wisdom ini hendak diambil alih oleh big capital. Kan itu bahayanya kan. Local wisdom itu dikonsumsi terbatas. Perlu energi pagi hari karena dingin, minum alkohol, cap tikus itu. Tapi itu yang disebut aktivitas lokal. Kalau big capital masuk, maka otomatis akan ada promosi. Itu berarti akan dipamerkan habis-habisan tuh. Jadi Presiden justru mengeksploitasi local wisdom itu untuk kepentingan big capital. Di situ curangnya tuh. Jadi saya kritiknya di situ. Ini bukan soal moral segala macam. Lalu kita kasih argumentasi bahwa nanti itu berarti begitu dibuka, konsumsi itu akan meningkat. Dengan akibat stuntingnya karena otaknya jadi rusak, segala macam, maka kita mau duel dengan bonus demografi itu nggak akan terjadi. Karena akan ada defisit. Dan itu data yang diberikan tuh. Bahkan masyarakat Minahasa juga menolak tuh legalisasi yang membuat miras itu seolah-olah jadi festival mingguan atau festival harian bahkan. Jadi inilah yang disebut. Ini Anda nggak lihat sebagai justru diatur supaya perdagangannya dan peredarannya jauh lebih baik. Iya, mana bisa kalau itu industri besar mau diatur, dia akan cari cara supaya produknya itu, kan prinsipnya supply create its own demand, supply side ekonomi akan bekerja tuh, maka supply-nya dipakai terus supaya demand-nya tumbuh terus, itu logika akumulasi kan. Jadi masa hal yang simpel semacam itu Presiden nggak ngerti tuh. Jadi 2 hal saya kritik, bahwa Presiden mengeksploitasi local wisdom untuk kepentingan big capital. Jadi dasar itu yang saya ucapkan sebagai kritik, bukan soal teologi, itu urusan lain-lain lagi. Masyarakat Papua yang tahu efeknya terhadap kesehatan dan kriminalitas menolak. Masyarakat Minahasa juga menguji ulang itu. Apakah betul ini demi proteksi local wisdom atau justru demi mematikan local wisdom itu kan? Kan ini soal-soal semacam ini yang dengan mudah kita baca hidden agenda atau tacit agreement antara kekuasaan dengan pemodal besar. Tapi yang ini adalah membayar utang omnibus law yang memang ada di situ, sehingga ya udah investor lagi. Gue ada ijon gue waktu jadi presiden, sekarang gue mau ambil gain itu tuh. Oke, Bung Arya Bima atau Mbak Emi Hafil? Saya ya. Ya, Mbak Emi. Mungkin Rocky Gerung mesti jalan-jalan dulu ke Flores. Flores itu yang namanya Shopee dijual di pinggir jalan, di dalam botol-botol aqua, bersamaan dengan jualan bensin atau solar yang ketengan itu. Sama sekali tidak terkontrol. Ya. Siapa saja boleh minum, siapa saja, harganya sangat murah. Sama saja di Manado, di Papua juga. Bukan yang merek mahal yang dibeli masyarakat itu, yang diceritakan itu tadi, laki-laki minum mabok-mabokan itu banyak dicampur, oplosan dan segala macam, produksi ilegal semuanya. Yang merek yang besar, investasi besar tuh dari mana? Kan sekarang diatur di supermarket aja nggak bisa minum bir, beli bir, nggak ada. Tapi kalau yang dibeli oleh masyarakat lokal yang ada di tangan itu, yang kata Ali Mardani itu Mardani Ali bisa menghancurkan itu ada di jalanan. Justru minuman ilegal oplosan begitu istilahnya. Iya, itu bisa banyak sekali
korbannya. Bahwa itu bagian dari budaya, betul. Tetapi produksinya sudah berlebihan, itu udah tidak terkontrol. Dengan peraturan ini justru itu dikontrol. Yang besar-besar ya merek wine itu emang ada dijual di pinggir jalan, nggak ada. Yang saya itu keliling Papua itu udah dari desa pegunungan lewat pegunungan, nggak ada yang seperti itu. Di NTT juga nggak ada yang seperti itu. Bukan, tapi ada tadi misalnya argumentasi dari seorang Rocky Gerung yang mengatakan ini karena kita kurang uang, negara sedang defisit, jadi menambah uang dengan emang mau gimana? Sekarang kita lagi sedang mengalami kesulitan luar biasa karena pandemi seluruh dunia. Seorang presiden punya tanggung jawab menciptakan pekerjaan, pasti ada, tapi nggak sembarangan. Oleh karena itu maka harus diatur. Nah, pengaturan inilah yang sekarang investasinya harus diatur. Bukan dia harus kalau saya harus dengan persyaratan, kalau gubernurnya pinter itu dia harus membina. Oke. Tapi anyway kan ini izin sudah dibatalkan kan, sehingga tidak ada lagi izin investasi asing yang masuk yang bisa beroperasi di Indonesia. Saya minta, apakah Anda melihat bahwa ini orang juga sebagian melihat, wah ini kemenangan untuk siapa? Kemenangan pada tekanan-tekanan kelompokkah? Sehingga setiap kebijakan bisa berubah berdasarkan kekuatan massa. Apakah ini bisa dipandang sebagai kemenangan kelompok yang kemudian dianggap, wah ini... kegagalan politik demokrasi di Indonesia. Ini adalah kegagalan demokrasi. Dengan manipulasi agama, dipakai dengan massa, dipakai untuk bargaining power. Ini kegagalan politik. Kegagalan partai politik, kegagalan tokoh-tokoh politik yang menggunakan agama Islam dengan memakai itu. Untuk menghantar. Pertanyaan terakhir yang sama juga untuk Bung Ali Mardhani Sera. Ketika ini dibatalkan, apakah Anda melihat ini kemenangan tekanan-tekanan partai politik seperti yang Anda lakukan, PKS misalnya? Tidak, Rosi. Ini justru saya sedih ketika Kiai Ma'ruf sama sekali tidak tahu tentang bab ini. Padahal ini bab yang sangat sensitif buat Kiai Ma'ruf. Kalau buat saya, pembatalan ini diapresiasi dan industri miras tidak boleh diberikan peluang untuk justru menghancurkan industri lokal. Yang harus ada kontrol ketat, bahkan kalau kami memang mengajukan rancangan undang-undang pelarangan minuman keras. Begitu. Oke, Bung Arya Bima, kemenangan untuk siapa ketika ini dibatalkan? Unmute, Mas, unmute. Itu mic-nya kena miras tuh. Oh, oke. Bung Arya Bima, di-unmute dulu. Monggo Mas, monggo. Jadi menurut saya ini yang bersuara adalah para importer lokal, importer miras impor, dan saya kira dia tidak akan ada persaingan industri miras besar di 4 daerah itu. Dan saya percaya sebenarnya Perpres ini tetap melindungi local wisdom. Tapi kan udah dibatalin kan? Ya, tadi dibatalin, dan saya berharap Perpres ini kalau dibatalin bukan berarti argumentasi Bang Mardhani Alisera itu benar, karena Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 13 tahun 2013, itu membebaskan distribusi seluruh retail di Indonesia atas izin gubernur dan wali kota. Dan Pak Jokowi lah tahun 2016 dengan Kemendak itu melarang seluruh retail modern untuk menjual minol. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kan gini, sederhananya supaya penonton memahami apa yang sedang kita bicarakan, dikembalikan kepada situasi sebelumnya kan. Jadi bahwa sebelumnya bukan berarti kemudian terkendali distribusi minuman keras, akan lebih liar. Pabrik-pabrik akan bisa di seluruh 34 provinsi. Jadi tolong adakan FGD, mari kita kaji, persandingkan antara Perpres 10 2021 dengan Perpres sebelumnya. Yang menurut saya Perpres 74 2013 akan jauh lebih liar dalam hal distribusi penjualan alkohol di seluruh wilayah Nusantara. Termasuk industrinya.
Nah, kalau Perpres 2021 nomor 10 itu justru membatasi di wilayah tempat untuk industri-industri besar supaya kita ini juga bisa dong ada sake, ada berbagai impor-impor minuman itu juga karakteristik lokal wisdom yang kita bisa ekspor. Jadi menurut saya ini harus kita kaji secara jernih, secara lebih baik. Tapi sudah dibatalkan dan saya melihat ini adalah bagian kebijakan publik karena pemerintah atau presiden merespon berbagai keberatan-keberatan yang ada dari masyarakat. Terakhir Bung Rocky Gerung. Ya, saya terima semualah itu sebagai problem politik aja, nggak ada soal. Saya hanya ingin lihat besok ada orang yang menjual mobil Mercy Presiden karena nggak boleh lagi pakai produk asing itu. Kita nggak tahu apakah SMK yang sudah siapkan untuk mengganti mobil kepresidenan besok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung, Mbak Emy Haffield, Bung Mardhani Alisera, terima kasih Bung Arya Bima. Semoga kita selalu sehat juga untuk semua orang yang Anda sayangi. Pernyataan dan kebijakan kepala negara menunjukkan arah kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan itu memang sensitif, harusnya memang sudah dibicarakan sebelumnya, supaya tidak menimbulkan salah tangkap atau kegaduhan. Kebijakan tidak boleh berdasarkan pada kepentingan golongan dan jika sudah diputuskan tidak mudah tunduk pada tekanan massa. Pernyataan seorang presiden juga harus dibuat dengan cermat agar ajakan yang baik tidak ditangkap sebaliknya. Saya Rusyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.